Berada di kawasan perkemahan Gunung Puntang. Kebetulan lagi berkabut dan di sini cocok sih buat camping, tapi harus tahan dingin, prepare banget terhadap safety keamanan. Yang penasaran bisa datang ke area Gunung Puntang ya. Nah, teman-teman, di area camping Gunung Puntang, teman-teman bisa memilih area camping baik untuk keluarga atau komunitas dengan kapasitas yang berbeda-beda. Jadi di sini tiap area camping itu beda pengelola karena area campingnya begitu luas dan di blok ya, ada yang tanah, ada juga paving blok. Nah, untuk ke stasiun radio itu harus bayar retribusi sebesar Rp10.000 dan ini juga sama pengelolanya berbeda. Nah, ketika masuk ke area camping X Stasiun Radio Malabar, kita akan melihat sejarah stasiun Radio Malabar yang ada di papan informasi. Nah, ini teman-teman, di stasiun radio di halamannya terdapat ada benteng, ya bukan benteng ya, kolam yang menyerupai love, cinta. Dan ini menunjukkan bahwa ini arah arah pemancar, dan ini biasanya ada juga yang memakai fasilitas ini tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu, karena ada hal yang tidak bisa dilakukan sewenang-wenang oleh peserta kemah. Nah, ini bagian dalam bekas stasiun radio zaman Belanda yang hancur, tapi sekarang banyak meninggalkan sisa-sisa bangunan. Bisa dibayangkan ini stasiun radio ada di tengah gunung, di Gunung Puntang. Bagaimana ya cara menangani masalah logistik dan segala macam, dan bangunannya masih kokoh. Dan ini lihat, kalau bangunan zaman sekarang gampang hancur atau gimana, tapi ini kebayang udah berapa puluh tahun tapi masih kokoh ya. Ada peninggalan stasiun radio pertama di Jawa Barat, peninggalan zaman Kompeni Belanda. Stasiun Radio Malabar di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung ini diresmikan pada 5 Mei 1923 oleh Gubernur Jenderal Dix Fox. Ini adalah pemancar radio nirkabel VLF terkuat di dunia saat itu dan menggunakan teknologi busur listrik 2.400 kW ya, untuk pembukaan di Hindia Belanda sejauh 12.000 km yang akhirnya ya dihancurkan saat peristiwa Bandung Lautan Api. Pembangunan dan teknologi ini digagas oleh Insinyur Cornelis Johannes de Groot pada tahun 1917. Radio ini menggunakan sistem pemancar VLF atau Very Low Frequency tercanggih. Antenanya dibentangkan sepanjang 2 km di antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun. Sedangkan fasilitas pendukung untuk mengoperasikan pemancar raksasa ini, Belanda membangun pembangkit listrik PLTA di Pangalengan dan Dago. Nah, PLTU di Dayakolot serta kawasan hunian teknisi yang disebut Radio Dog. Selama Perang Dunia II, stasiun ini sempat dikuasai Jepang, dan pada masa agresi militer Belanda 1946-1947. Stasiun ini sengaja dibumi hanguskan oleh pejuang Indonesia dalam peristiwa Bandung Lautan Api agar tidak kembali dikuasai Belanda. Nah, saat ini area bekas Radio Malabar di Gunung Puntang menjadi objek wisata sejarah atau heritage tourism yang dikelola, menampilkan reruntuhan bangunan, pondasi antena, dan gua-gua peninggalan Belanda. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk
Ke sini bisa langsung datang, dan di gerbang utama sudah ada tiket masuk dan itu sudah bisa ke berbagai area, dan di dalamnya ada kopi serta kafe kopi resto Guntang ya. Selamat menikmati perjalanan yang sangat begitu menyenangkan dan sangat ekstrim, yaitu di Gunung Puntang.